Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita dalam perkuliahan kali ini secara online kita membahas mengenai urinalisis dan cairan tubuh dengan materi fitval antara pemeriksaan kimia stik dan sedimen urin. Ini merupakan sebuah studi kasus. Jadi di sini penting sekali karena kita mencari di sini adanya kesalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan interpretasi hasil pemeriksaan urin pada pemeriksaan metode stik dan sedimen urin dan hubungannya. Jadi materi ini yang dibahas yaitu jenis pemeriksaan urin rutin. Ini pembuka saja. Kemudian yang kedua fitval pemeriksaan parameter kimia urin, ini multistik nanti. Yang ketiga fitval antara pemeriksaan kimia dan sedimen, jadi hubungan keduanya. Oke, langsung saja ya teman-teman kita bahas materinya. Kita tahu bahwa pemeriksaan urin rutin itu terdiri dari warna, pH, berat jenis ya, BJ. Yang mana BJ ini berdasarkan jumlah ion dalam urin atau menggunakan sistem indeks refraksi cahaya menggunakan refraktometer. Sementara untuk mikroskopik kita menggunakan memeriksa adanya sedimen urin ya. Terutama yang akan kita periksa itu yang wajib adalah adanya eritrosit dan leukosit. Juga mungkin tambahan silinder, epitel, kristal, dan mikroorganisme yang lain. Nah, sementara untuk kimia, itu biasanya yang dicari utama itu adalah darah, kemudian leukosit esterase, nitrit, protein, glukosa, keton, bilirubin, dan urobilinogen. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk pemeriksaan urin rutin ya, parameter yang biasa dilakukan di laboratorium. Jadi di sini mengkombinasikan 3 bagian, makroskopik, mikroskopik, dan kimia. Oke, lanjut lagi kita masuk ke multistik atau cari celup. Kita tahu di sini kita menggunakan biasanya 10 parameter ya, walaupun ada juga yang 11 atau bahkan ada yang 14. Yang mana tiap stick itu ada bantalan yang sudah ditambahkan kertas dengan adanya reagen, nanti akan bereaksi membentuk warna ya. Jadi sini penting sekali perlunya quality control secara periodik ya. Kemudian celupkan dalam urin itu tidak boleh lama. 1-2 detik saja, tarik kemudian tiriskan, baca secara visual dan bandingkan dengan botol. Atau membacanya dengan menggunakan alat reader yang khusus ya, sesuai merek produsennya. Yang mana kita ringkaskan bahwa cara pemeriksaan cari celup itu tinggal celup, kemudian tiriskan dan baca. Jadi 3 langkah saja ya. Nah, untuk itu kita harus mengkaji secara khusus fitval pemeriksaan parameter kimia meliputi BJ, pH, darah, kemudian esterase, nitrit, protein, glukosa, keton, bilirubin, dan urobilinogen. Jadi ada 10 parameter yang kita lakukan fitval. Jadi fitval ini mencari miss-nya atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam melakukan pemeriksaan. Oke, kita lihat di sini pertama untuk parameter BJ ada fitvalnya. BJ ini menggunakan metode refraktometer atau urinometer atau cari celup. Cari celup itu sanggup hanya di kisaran 1030 saja. Sehingga apabila lebih pekat lagi urin maka harus menggunakan refraktometer penentuannya ya kan, dan pengaruh-pengaruh komponen di dalam urin itu bisa saja terjadi mengganggu pemeriksaan BJ urin. Jadi harus kita melakukan koreksi juga dengan refraktometer. Nah di sini ya untuk urinometer jarang digunakan karena menggunakan banyak urin. Nah, jadi caranya lebih sulit juga dengan mengoreksi suhu. Nah untuk BJ rendah palsu itu disebabkan oleh glukosa, urea yang lebih dari 1 gram per dl.
Sementara pH lebih dari sama dengan 6,5 juga berpengaruh menyebabkan rendahnya BJ. Namun kondisi tinggi itu apa saja terjadi bila protein 100 sampai dengan 500 mg per dl dengan adanya ketoasidosis juga. Jadi di sini kita melihat fitvalnya, berarti hati-hati bila ada kondisi-kondisi di sini yang menyebabkan nanti mengalami kesalahan, yaitu nanti bisa positif falsu atau negatif falsu. Sementara pH tidak ada faktor yang mempengaruhi. Nanti pH ini biasanya pengaruh karena terjadi meler ya, terjadi cross. Jadi warna bantalan yang satu saling menyilang sehingga terjadi pengaruh karena gara-gara lambat meniriskan. Nanti kita bahas. Oke, lanjut kita masuk ke BJ. Dalam BJ ini di carik celup itu ada foli elektrolit yang terdapat dalam carik celup. Yang mana ion-ion dalam urin itu dengan berat jenis rendah itu akan melakukan proses ionisasi, atau ion dalam urin dengan berat jenis yang tinggi juga akan seperti itu, terdisosiasi. Sehingga reaksi awalnya itu seperti itu, lalu dengan 2H+ dan bromtimol blue ya kan, kemudian sebelahnya ini 6H+ bromtimol blue, maka di sini akan kelihatan dua bagian. pH lebih rendah ke arah alkalis hijau biru. Kalau misalnya pH lebih ke arah asam ya kan, maka akan kuning hijau. Nah, reaksi ini merupakan reaksi sekunder pada carik celup. Jadi warna di sinilah yang akan kita lihat. Tergantung nanti banyaknya ion dalam urin ya yang ditangkap oleh foli elektrolit. Seperti ini prinsipnya. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yaitu darah. Jadi fitval dalam darah ini yang pastinya harus dibedakan antara eritrosit ya kan dan hemoglobin serta mioglobin. Jadi 3 komponen yang mirip. Yang mana eritrosit dalam bentuk sel, kemudian hemoglobin dalam bentuk terlarut dalam urin, sementara mioglobin juga terlarut. Nah, di sini bisa terjadi positif falsu karena kasus peroksidase dari bakteri penghasil peroksidase. Ini bakteri misalnya bakteri kokus ya, atau zat oksidator misalnya sabun atau deterjen. Ini biasanya kasusnya botol yang dicuci ulang namun tidak bersih dari sabun dan deterjen. Lebih bagus gunakan botol yang baru saja ya. Oke. Sementara kalau kasus negatif palsu itu vitamin C itu lebih dari 5 sampai 9 mg per dl. Ini mungkin minum vitamin C dosis tinggi. Berat jenis tinggi bisa juga berakibat seperti itu, dan penggunaan kaptopril. Kaptopril ini berpengaruh juga ya. Jadi nanti kita lihat nanti hubungannya dengan sedimen terhadap kasus adanya darah ini terhadap positif negatif dan yang palsu ini ya. Oke, kita pindah lagi lanjut ke leukosit esterase. Leukosit esterase ini fitvalnya positif falsu itu karena zat yang mewarnai urin atau bit ini buah bit, kemudian bisa juga dengan akibat phenalzopiridin atau kontaminasi sekret vagina pada wanita. Sementara negatif falsu itu adalah karena kasus limfosit, adanya limfosit, kemudian adanya glukosa urin lebih dari 3 gram per dl, protein lebih dari 500 mg per dl. Nah, ini berbahaya juga adanya tinggi glukosuriah dengan proteinuria ya. Berat jenis tinggi juga berpengaruh, kemudian oksidasi karena adanya sabun dan deterjen. Jadi ternyata pengaruh deterjen dengan sabun ini lumayan ya. Jadi kalau pencucian botol urin harus memang bersih dari kedua zat ini. Kalau obat mungkin bisa terjadi karena antibiotik gentamisin atau juga antibiotik cefalosporin. Nah, sementara untuk nitrit, ya, nitrit itu positif falsu, itu bisa disebabkan oleh adanya bit. Bit itu berwarna merah. Jadi obat makanan atau umbi-umbian yang berwarna merah. Obat-obatan bisa juga disebabkan oleh phenalzopiridin, sama-sama keduanya dengan leukosit esterase.
Kemudian adanya proses proliferasi bakteri. Bakterinya mengalami berkembang biak ya, bakterinya berkembang biak, membelah pada penampungan urin yang tidak baik, ya kan, kontaminasi dari luar. Sementara untuk negatif palsu pada kasus nitrit itu karena vitamin C. Oleh sebab itu, vitamin C seharusnya dihindarkan penggunaannya pada pasien yang akan melakukan urinalisis karena bisa menyebabkan negatif palsu atau positif palsu. Nah, kita pindah lanjut ke protein. Protein di sini kita lihat di sini feedbacknya untuk protein karena albumin lebih sensitif dari protein lain, ya kan? Jadi di sini dasarnya pemeriksaannya berdasarkan reaksi dengan albumin. Ya, berbeda mungkin akan lebih bagus albuminuria ya. Oke. Positif palsu itu bila terjadi karena pH urin alkali, pH-nya di atas 9 ya kan, atau 9 ya, pokoknya sekitar 9. Ini positif palsu nanti. Urin berwarna karena penazopiridin dan juga karena BIT. Sementara negatif palsu itu terdapat banyak protein lain di samping albumin. Jadi ada protein jenis lain selain albumin. Ya kan, akibatnya menjadi negatif palsu. Nah, untuk glukosa yaitu glukosa ini dipengaruhi oleh BJ tinggi. Jadi BJ-nya yang tinggi mungkin 1030 atau lebih dan suhu urin rendah. Mungkin suhu urinnya di dalam masih baru dikeluarkan dari kulkas ya. Nah, ini juga berpengaruh. Terjadi positif palsu itu bisa terjadi pada kasus oksidator kuat. Oksidator kuat ini pemutih natrium hipoklorit. Nah, ini misalnya menggunakan pemutih pakaian, misalnya hipoklorit ya. Kontaminasi peroksidase atau peroksida. Jadi ada peroksida. Sementara negatif palsu itu karena vitamin C lebih dari 50 mg per dl. Ini mengganggu uji glukosa juga ya, vitamin C. Atau juga karena glikolisis glukosa urin. Jadi glikolisis ini pemecahan glukosa dalam urin oleh kerja bakteri atau kerja sel-sel. Mungkin bisa juga sel darah. Sehingga terurai, tidak ditemukan lagi glukosa, akibatnya negatif. Nah, kita pindah ke reaksi silang PET stick. Nah, di sini pada masing-masing kertas atau kotak uji. Jadi reaksi silang antara PET, pH dan protein dan dapat saja terjadi. Meler ya. Jadi dengan cara meniriskan stick setelah dicelup urin, ya kan mampu menghindari reaksi silang ini, ya kan. Dan jangan diangkat secara vertikal tapi ke arah horizontal supaya jangan terjadi reaksi silang antara PET, protein dan pH. Jadi di sini nanti sisa urin di antara PET, protein dan pH ini akan bergabung. Jadi akibatnya mungkin terjadi buffer protein yang bersifat asam. Jadi menimbulkan reaksi urin tambah buffer protein tambah indikator pH lalu pH rendah palsu. Jadi akibatnya pH-nya mungkin cenderung nanti 5 ya, karena rendah palsu. Nah, kita pindah lanjut ke pitfall selanjutnya adalah keton. Jadi keton di sini tidak mendeteksi beta hidroksibutirat. Jadi ada benda keton ada 3 beta hidroksibutirat yang tidak mendeteksi. Nah, positif palsu itu karena mengandung metabolik obat seperti kaptopril, ya kan, N-asetilcysteine. Nah, ini juga ditemukan pada kasus fenilketonuria, ya kan, orang-orang dengan gangguan secara genetik sehingga ditemukan fenilalanin, ya kan, di dalam urin. Fenilketonuria ya, ini biasanya teman-teman kalau melihat produk-produk seperti pemanis buatan yang ada misalnya dalam produk-produk minuman energi tinggi itu ada nanti diberitakan fenilketonuria. Jadi hati-hati pada pasien tersebut. Kemudian juga salisilat, ini penting juga. Lalu pada kasus negatif palsu bisa saja terjadi karena penguapan benda keton. Penguapan benda keton ini mungkin karena urin yang sudah dibiarkan terlalu lama. Jadi menguaplah benda keton terutama si aseton.
Nah, kita pindah ke selanjutnya ke bilirubin. Untuk fit filenya itu bilirubin ini sifatnya tidak spesifik. Bisa saja terjadi positif palsu, yaitu diakibatkan oleh karena penazopiridin. Jadi penazopiridin ini sangat berpengaruh ya pada pemeriksaan urinalisis. Juga metabolit klorpromasin. Klorpromasin juga berpengaruh. Klorpromasin ini bagian dari obat-obat pada pasien jiwa ya. Jadi rumah sakit jiwa mungkin yang banyak ditemukan ini. Kemudian negatif palsu itu vitamin C lebih dari 25 mg per dl. Kemudian nitrit yang tinggi juga berpengaruh. Pastinya juga di sini urin diletakkan di tempat yang dapat terjadi oksidasi dan hidrolisis. Jadi rusak sehingga bilirubin juga rusak. Mungkin juga kena sinar matahari ya risikonya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjut kita bahas masalah masih di bilirubin. Nah, bilirubin ini pada prinsipnya pengaruh hidrolisis tadi dan oksidasi seperti ini mekanismenya. Bilirubin glukoronid ya kan diglukoronat. Jadi dua glukoronidanya BDG ini larut dan reaktif. Jadi didiamkan akan terjadi hidrolisis. Glukoronid tambah glukoronid ya kan glukoronida, bilirubin bebas. Jadi tidak larut dan kurang reaktif. Nah, apabila dioksidasi, tadi dihidrolisis ya, dioksidasi, maka bilirubin akan pecah lagi menjadi bilirubin glukoronida lepas 2 buah ditambah dengan biliverdin. Biliverdin ini akan berwarna kehijauan nanti ya. Jadi hijau dan tidak reaktif. Jadi ini tidak akan memberi hasil positif pada saat uji nanti dengan stik bilirubin ya. Oke, jadi ini pengaruh yang hidrolisis dan oksidasi bilirubinuria. Nah, lanjut kita yang terakhir pindah masuk ke urobilinogen. Nah, sini urobilinogen itu fit filenya ya teman-teman. Tidak dapat mendeteksi kadar urobilinogen yang negatif. Nah, jadi tidak bisa mengatakan ini negatif. Biasanya normal saja atau positif 1 positif 2. Di sini urobilinogen dioksidasi menjadi urobilin. Ini bisa saja terjadi fit file. Urin alkali menyebabkan urobilinogen meningkat. Nah, urobilinogen dioksidasi menjadi urobilin ini bila urin yang sudah lewat dari 1 jam. Jadi hanya tersisa urobilin, akibatnya negatif. Jadi ya kelemahannya di sini harus menggunakan urin yang segar. Kalau tidak segar lagi maka negatif ujinya. Nah, kalau alkali berarti di sini nanti urobilinogennya meningkat pada ekskresi si pasien tadi. Nah, untuk false positif atau positif palsu pada urin itu karena yang berwarna, karena penzopiridin ya, penzopiridin atau juga BIT. Nah, BIT ini berpengaruh. Nah, berarti menghindari makanan yang mengandung BIT. Sementara BIT ini biasanya banyak berada di Eropa dan Amerika. Indonesia mungkin ada atau hampir tidak ada. Jadi aman saja terhadap pengaruh BIT. Kalau false positif, false negatif maksudnya, jadi ini negatif palsu mungkin mengalami oksidasi menjadi urobilin. Jadi urobilinogen diubah menjadi urobilin. Jadi nanti upaya untuk mendeteksinya dengan reaksi Schlesinger, bukan lagi reaksi Ehrlich. Nah, kita pindah, sudah kita membahas mengenai multistik atau cari celup terhadap fit filenya. Sekarang kita pindah fit filenya ke sedimen urin dan multistik kimia. Oke ya, fit file antara pemeriksaan kimia dan urin, kita bisa melihat di sini kimia urin, ada sebelah kiri, sebelah kanan sedimen urin. Nah, darah samar itu di kimia urin positif 2, tapi kenyataannya di eritrosit itu ada 40-60 per lpb. Ini merupakan kasus hematuria. Jadi darah samar bisa mendeteksi seperti itu mungkin saja karena memang di sini mendeteksinya berdasarkan peroksidase. Ada beberapa eritrosit yang sudah tidak lagi reaktif sehingga darah samarnya hanya positifnya 2 saja, tidak 3. Namun di sedimen urin banyak ditemukan eritrosit. Jadi ini perlu
dikoreksi ya, dan pastinya di sini jangan heran positif 2 di darah samarnya, di bloodnya eritrositnya tinggi sekali 40 sampai 60. Jadi perlu dikoreksi, ini adalah merupakan kasus hematuria. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, fitfal selanjutnya di sedimen urin, yaitu darah samarnya negatif ya kan, atau bloodnya negatif, eritrositnya itu 5 sampai 10 per LPB. Jadi cukup tinggi ya. Normanya 0 sampai 1 atau 0 sampai 2. Ini 5 sampai 10. Ini adalah pengaruh mungkin karena yang tadi kita sebutkan adanya vitamin C. Vitamin C menjadikan negatif palsu. Jadi harus curiga dan tanyakan ke pasiennya apakah mengkonsumsi vitamin C selama melakukan uji urinalisis. Oke ya. Ini adalah miss antara kimia urin dan sedimen. Lanjut lagi, kita pindah masuk ke kasus selanjutnya, yaitu darah samarnya negatif, eritrositnya 10 sampai 15. Nah, ini lumayan tinggi ya untuk sedimen eritrositnya. Ini karena pengaruh dari kalsium oksalat di dalam sedimen urin. Kalsium oksalatnya positif 2, sehingga pada uji ya kan, uji kimia urin itu akan negatif palsu. Nah, jadi di sini penting ya, negatif palsu pada uji blood. Lanjut lagi kita ke kasus selanjutnya. Nah, ini kasus selanjutnya, darah samar atau blood, uji blood stick, multistick itu negatif. Sementara di sedimen eritrositnya 20 sampai 25 per LPB. Banyak ya, lumayan ini kalau kita menghitung, ini positifnya mungkin 2 ya, positif 2 sudah ini. Leukositnya 2 sampai 5 per LPB. Nah, di sini juga ditemukan spora jamur positif 2. Jadi penyebabnya di sini spora jamur dapat menyebabkan uji menjadi pada multistik menjadi negatif palsu. Oke ya, di sini pastinya penting di sini untuk teman-teman menilainya. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke sedimen eritrosit yang positif. Itu karena untuk interpretasi darah samar atau uji blood itu positif bila memang eritrosit ada. Itu merupakan kasus hematuria. Namun bisa disebabkan oleh vitamin C, ya kan? Spora, kalsium oksalat seperti yang kita jelaskan di sebelumnya tadi. Jadi hati-hati dalam hal masalah kasus ini. Jadi spora menyebabkan, dan kalsium oksalat juga mungkin vitamin C. Nah, kita pindah ke studi kasus selanjutnya di kimia urin dan sedimen. Ini darah samarnya positif 2, eritrositnya 0 sampai 1 per LPB. Nah, di sini menjadi hal yang penting. Ada kemungkinan itu mioglobinuria, ada mioglobin di dalam urin atau hemoglobinuria. Namun di sini yang paling banyak atau yang paling dicurigakan yang kuat adalah hemoglobinuria. Jadi darah samarnya ini positif karena dia mendeteksi peroksidase dari hemoglobin bebas, tidak berbentuk sel, sehingga bila di sedimen urin maka tidak ditemukan karena eritrositnya sudah pecah, hanya sisa-sisa dari hemoglobin saja, tidak eritrosit. Ini pastinya kita harus curiga ke arah dua hal ini, mioglobinuria atau hemoglobinuria. Kita pindah lagi ke kasus selanjutnya. Ini kimia urin, uji blood atau darah samar itu positif 2, ya kan, sticknya. Sementara di sedimen urin 3 sampai 6 per LPB. Nah, ini dapat dikatakan ada tapi lumayan cukup rendah. Ini terjadi pada kasus urin hipotonik dengan hematuria. Jadi hematuria, jadi maksudnya seperti ini. Hipotonik menyebabkan eritrosit mengalami mengembang, kembung, dan pecah sehingga lepaslah hemoglobin. Hemoglobin dideteksi secara kimia darah samar atau blood positif 2.
Namun secara sedimen tidak ditemukan atau ditemukan sangat sedikit eritrosit di dalam sedimen urin. Ini ya, oke. Jadi kasusnya urin hipotonik dengan hematuria. Jadi hematuria namun urinnya encer hingga BJ-nya rendah. Jadi nanti melihat BJ-nya ya, apabila BJ-nya mendekati BJ aqueous, berarti memang inilah kasusnya hipotonik atau hipotonis. Kita pindah ke kasus selanjutnya, yaitu darah samar positif 2, uji bloodnya pada multistik. Sementara nitrit positif 2 juga. Nah, lalu kita bandingkan dengan sedimen urin, eritrositnya 0 sampai 1 per LPB. Kecil ya. Ini karena kasusnya adalah peroksidase yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi bakteri itu berkembang di dalam urin. Karena urinnya mungkin kelamaan sudah 2 jam. Bakteri tadi menghasilkan peroksidase. Ini misalnya pada bakteri Coccus ya, Staphylococcus streptococcus ya. Nah, peroksidase ini dihasilkan sehingga memberi positif pada uji darah samar ya di multistik. Nah, bukti kehadiran bakteri tersebut kita bisa melihat dengan adanya nitrit yang positif 1 atau positif 2 karena dia juga mungkin memecah ya kan nitrit ya, nitrat jadi nitrit ya. Oke, jadi di sini namun tidak hanya bakteri Coccus ya, bakteri Bacillus juga dapat memproduksi peroksidase. Mungkin nanti kita bisa melihat di teori di bakteriologi lebih jelasnya. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya ke kasus selanjutnya, yaitu untuk uji kimia stik dan sedimen. Di sini pH-nya 8,5, kemudian darah samar positif 2. Sementara sedimen urin itu eritrositnya 0 sampai 1. Jadi di sini mengapa positif darah samar? Karena di sini kasusnya eritrosit yang lisis karena pH urin alkali. pH yang terlalu tinggi menyebabkan eritrosit mengalami pecah atau hemolisis. Hemolisis eritrosit sehingga melepaskan hanya hemoglobin. Hemoglobin dideteksi oleh uji blood. Darah samar berupa positif. Sementara di sedimen tidak ditemukan atau sangat sedikit ditemukan. Ini kita harus mengoreksinya, melakukan fitwalnya, menilainya. Ini adalah sebuah kesalahan karena pH yang alkali. Oke, kita analisis darah samar urin yang positif. Itu dalam sedimen urin, itu sedimen eritrosit negatif itu bisa terjadi pada kasus yang pertama urin alkali atau hemoglobinuria. Ini akibat eritrosit yang lisis sebagai kesimpulannya ya. Sementara darah samar positif palsu itu terjadi pada kasus myoglobinuria, peroksidase bakteri dan zat oksidator. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi darah samar urin positif ini bisa terjadi positif palsu atau positif karena hal lain. Jadi terbagi menjadi 2 bagian. Ini sebagai kesimpulan dari darah samar atau uji blood. Nah, sebagai simpulan atau kesimpulannya untuk uji blood, kita harus menganalisa dulu kasus-kasus dari hematuria atau hemoglobinuria. Jadi hematuria di sini yang pertama kita melihat dari penampilan dulu. Jadi bila penampilan selnya bikonkav tidak berinti, krenasi dalam urin itu adalah hipertonik. Jadi bikonkav tidak berinti. Kemudian ghost cell dalam urin hipotonis. Jadi kalau selnya itu ghost cell, dia hanya cuma matrix membrannya saja yang terlihat. Dia mengembang besar, itu adalah urinnya hipotonis. Kita melihat di BJ-nya yang rendah. Mendekati BJ aqueous 1005 mungkin. Dysmorphic bisa saja terjadi ya kan, dikaitkan dengan kerusakan membran glomeruli. Ini karena kasus di glomerulus sehingga eritrosit mengalami dysmorphic atau gangguan dari ya, bentuknya ya tidak khas, macam-macam.
Kemudian kita bisa melihat lagi hal yang kedua karena kesalahan identifikasi. Misalnya kita mengidentifikasi sel ragi. Sel ragi itu mirip dengan eritrosit karena dia bulat juga, bulat-bulat menyala. Bisa juga karena kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat, ya kan, kalsium oksalat monohidrat itu juga mirip ya, bisa juga. Bisa juga karena oil droplet. Ini adalah tetes minyak yang bulat seperti menyala-nyala juga. Atau air bubble. Air bubble ini adalah gelembung udara. Jadi artefak nanti ya di sini ditemukan. Jadi hati-hati dalam hal menilai ini. Kemudian yang ketiga karena kasus pelaporan. Di sini ratanya per 10 lapang pandang besar itu yang bagus. Kalau cuma satu lapang pandang, dua lapang pandang itu tidak bagus sehingga kita hanya mewakili hanya sebagian. Bisa saja tertumpuk di satu area yang menyebabkan dua lapang pandang itu temukan banyak, sementara lapang pandang lain mungkin sedikit karena tidak meratanya lapang pandang. Ini bagusnya adalah dengan melakukan 10 lapang pandang. Kemudian yang terakhir itu dibandingkan dengan yang pertama, kita harus membandingkan dengan warnanya. Apakah warnanya merah? Kalau warnanya merah itu biasanya banyak blood atau banyak darah. Merah keruh atau merah jernih. Merah jernih hemoglobinuria, merah keruh itu adalah hematuria. Kemudian kita lihat dari kimiawinya apakah memang dari uji bloodnya positif. Uji blood positif itu bisa matching antara hematuria dengan sedimen karena sedimen dan bloodnya. Apabila sedimennya ada tidak ada misalnya sementara uji bloodnya positif itu mungkin hemoglobinuria. Kita lihat juga secara mikroskopik nanti ya hematurianya ada ditemukan eritrosit. Kita lihat eritrosit dengan melihat bentuk atau wujud selnya. Jadi dia ada sekitar 4 hal yang perlu diidentifikasi pada kasus hematuria. Oke, lanjut lagi kita ke kasus selanjutnya yaitu kimia urin multistik ya dengan sedimen urin. Ini kita bisa melihat kasus di sini BJ-nya 1015, pH-nya 5,5 sementara yang lainnya aman-aman saja. Kalau ada sedimen eritrosit 01, leukosit 02 sampai 5 ada kristal urat amop. Di sini mengapa ya kan kasusnya ada urat amop karena urat amop larut dalam pH asam ya kan di sini. Nah, jadi di sini miss hasil pemeriksaannya. Urat amop larut dalam pH asam. pH-nya di sini adalah 5,5. Jadi di sini kita harus memperhatikan pH dulu karena urat amop itu larut dalam pH asam. Jadi lihat pH jadi menentukan kristal yang akan ditemukan di dalam urin, sedimen urin secara mikroskopi. Nah, kita lanjut lagi ke fitwal selanjutnya. Warna kuning muda ya kan BJ 1015, pH-nya 6,5. Nah, di sini eritrosit 01, leukosit 2 sampai 5, bakteri positif 2. Ada urat amop. Nah, di sini kita bisa melihat uji nitrit terhambat oleh vitamin C sehingga negatif. Adanya vitamin C menyebabkan uji nitrit gagal reaksinya sehingga bakteri yang ada positif 2 namun nitrit tidak menunjukkan positif pada ujinya. Nah, di sini harusnya biasanya kalau adanya bakteri, nitrit biasanya positif. Jadi di sini nanti kita tahu bahwa pemeriksaan nitrit ini menentukan adanya ISK bersama dengan uji leukosit esterase. Oke ya, lanjut kita pindah ke kasus selanjutnya, fitwal mengenai uji kimia dengan sedimen dalam hubungannya. Nah, di sini warnanya kuning muda. Nah, kuning muda berarti urinnya biasa saja ya. BJ urin 115, pH 6,5. Tapi bilirubin positif. Loh, kok positif? Nah, oke kita lihat di sini lagi ke sedimennya. Eritrosit 0 sampai 1 per LPB, leukosit 2 sampai 5 per LPB. Nah, kristal urat amop. Mengapa ini terjadi? Nah, uji bilirubin diulang dengan tes Harrison. Siapa tahu ini merupakan adalah positif palsu. Kenapa positif palsu?
Mengingat di sini kita melihat dari pH-nya dan BJ-nya, terutama pH-nya yang 6,5 mungkin. Jadi kita bisa melihat di sini bilirubin positif palsu itu mungkin saja kesalahan dari urinnya atau sticknya yang mengalami kerusakan. Cek sticknya. Sticknya mungkin rusak, teroksidase sehingga warnanya sudah positif. Jadi di sini pastinya teman-teman ngujinya dengan tes Harrison secara manual karena positif palsu bilirubin. Nah, kita tahu secara makroskopis pemeriksaannya yaitu bilirubin itu dicirikan dengan warna urin yang kuning tua ya seperti teh induk. Ini sementara di sini warnanya kuning muda. Jadi ya ini harusnya adalah negatif. Jadi harus dilakukan uji dengan bantuan Harrison. Kita pindah ke kasus selanjutnya. Di sini pH 6,5, BJ 1015 kuning muda. Nah, di sini ya kan sementara di sedimen urin itu silindernya korelasinya juga kurang lebih 5 sampai 8 per LPK. Leukositnya 2 sampai 5 per LPB, kemudian eritrosit 0 sampai 1 per LPB. Nah, sini yang jadi masalah, silinder ini biasanya sebagai protein metrik. Loh, lalu mengapa uji protein negatif? Nah, jadi di sini sebagai kesimpulannya, uji protein tidak sesuai dengan adanya silinder. Jadi uji proteinnya negatif, silinder positif. Biasanya uji protein minimal positif 1 ya. Karena adanya silinder. Silinder ini adalah protein Tam-Horsfall. Jadi protein metrik. Sementara protein metriknya lumayan cukup banyak. Oke, lanjut lagi kita sebagai penutup dari materi ini kita simpulkan sebagai sebuah kesimpulan. Pertama, vitamin C dapat menimbulkan reaksi negatif palsu pada uji darah, kemudian nitrit, glukosa, bilirubin. Dapat reaksi ini dihindari ya, dapat dihindari yaitu dengan cara pasien jangan mengkonsumsi vitamin C sebelum uji tes urinalisis ya. Dan ditanyakan dengan pasien apakah dia mengkonsumsi karena bisa saja terjadi positif atau negatif palsu ya. Di sini positif negatif palsu. Kemudian yang kedua, berat jenis urin yang sesuai dengan urinometer adalah cara refraktometer. Jadi refraktometer yang ideal karena menggunakan urin sedikit tidak terganggu oleh suhu urin. Urinometer terganggu oleh suhu urin jadi harus dikoreksi. Ya, pastinya ya untuk mengoreksinya menggunakan refraktometer karena menggunakan urin yang sedikit. Kemudian kesimpulan yang ketiga, terdapat korelasi antara pemeriksaan kimia dan sedimen urin serta makroskopiknya. Jadi tiga ini saling berkorelasi. Jadi harus saling mendukung supaya pemeriksaannya memang benar-benar matching ya ketiganya. Oke ya, itu saja materi yang telah kita bahas pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.